Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusul rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Saudara-saudaraku kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah. Marilah kita lanjutkan pengajian tafsir Al-Quran kita, yaitu ayat 30 surat Al-Baqarah dan seterusnya. Ayat pertama kami baca, selanjutnya langsung kita maknai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. Maknanya, wa iz qala rabbuka, wa dan ketika itu qala berfirman rabbuka Tuhanmu Muhammad. Allah bercerita ke Muhammad waktu itu Allah berfirman pada Tuhanmu berfirman lil malaikati pada malaikat. Ini cerita lama ini. Cerita lama. Kata Allah, ini sungguhnya aku ja'ilun akan menjadikan fil ardi dalam bumi khalifah, pengganti atau penguasa. Pengganti atau penguasa ini karena dulu di bumi sebelum manusia itu ada makhluk lain, termasuk bangsa jin yang menguasai bumi ini. Salah satunya. Terakhir penggantinya adalah penguasa bumi ini adalah manusia. Maka yang tampak kalau jin sekarang yang gentayangan, dulu mungkin ya mereka yang tampak. Sekarang kita yang tampak di mana-mana ada orang, di mana-mana ada orang, di mana-mana manusia. Apapun yang melakukan merubah segala sesuatu ya manusia. Nah, mereka hanya sekedar peran pembantu saja, gentayangan saja. Jadi Allah menceritakan ke Muhammad waktu itu bahwa Allah bercerita kepada malaikat. Ini maksudnya ya Allah menyampaikan sesuatu kepada malaikat mungkin bukan untuk konsultasi, jelas bukan untuk konsultasi, hanya memberitahu saja. Kata Allah ini bahwa saya akan menciptakan pengganti atau penguasa di bumi ini. Ini ada makhluk yang akan diciptakan oleh Allah sebagai pengganti penguasa sebelumnya. Lalu berkata malaikat menjawab. Ini malaikat spontan bersuara atau spontan memberikan ini tanggapan, komen dia. Ataj'alu fiha ma yufsidu fiha, ataj'alu adakah akan menjadikan engkau Allah fiha dalamnya bumi man pada orang yufsidu yang akan berbuat kerusakan dia orang fiha dalamnya bumi wa yasfiku dan akan menumpahkan dia orang ad-dima pada darah. Jadi untuk apa kasarnya gitu, untuk apa ya Allah kamu menciptakan manusia di bumi? Karena paling-paling orang yang akan kau ciptakan itu nanti ini orang subjek, ini orang ini bisa jin, bisa orang manusia, ya orang bisa siapa saja, itu subjek maksudnya orang itu. Orang yang bakal diciptakan itu subjek yang bakal diciptakan oleh itu dikomeni malaikat. Malaikat menganggap bahwa sama saja dengan penguasa-penguasa sebelumnya. Paling-paling ya berbuat kerusakan, paling-paling ya saling pertumpahan darah di muka bumi ini. Dan faktanya kalau kita lihat sekarang ya gitu. Tidak henti-hentinya di dunia ini ya orang-orang yang berbuat kerusakan. Saling menyakiti, saling merugikan, saling menghina, saling menghujat, saling memusuhi, saling ini menjatuhkan, saling sikut menyikut, ya kan gitu. Ini. Dan saling menumpahkan darah, bahkan keluarga, saudara, anak orang tua dengan anak saling membunuh, bahkan satu bangsa dengan bangsa lain menjajah dan sebagainya. Bahkan sampai sekarang masih ada perang nih. Ini perang Rusia melawan Ukraina. Wa nahnu nusabbihu, sedangkan kami bertasbih padamu. Sedangkan kami nusabbihu bertasbih bihamdika dengan memuji padamu. Wa nuqaddisu dan mensucikan padamu. Maksudnya apa? Tidak cukup dengan kami yang senantiasa selalu tidak henti-hentinya always bertasbih
bertahmid ya, bertahlil ya, dan segala macam ucapan-ucapan zikir yaitu diucapkan oleh malaikat kepada Allah. Apa tidak cukup dengan jumlah kami yang segini banyaknya, dengan ibadah kami yang tidak henti-hentinya, tidak ada istirahat, tidak ada breaknya. Break ngopi dulu yang nggak ada, malaikat tidak ada senang ngopi, teh tidak senang juga. Ini kue-kue tidak senang. Jadi semua malaikat tidak ada makan minum ya kan. Jadi tidak ada dihentikan ibadah peribadatan mereka itu dengan masalah makan minum dan sebagainya. Itu tidak ada. Atau pekerjaan lain juga tidak ada. Ngantar anak ya. Berhenti dulu ibadah mau ngantar anak sekolah. Malaikat tidak punya anak. Jadi ibadah saja. Apa tidak cukup dengan kami ibadah saja ini, tidak pakai pekerjaan-pekerjaan lain ini? Apa tidak cukup ya Allah? Istilahnya gitu. Qala berfirman Allah, inni a'lamu ma la ta'lamun. Ini sungguhnya aku atau Allah a'lamu lebih mengetahui aku lebih tahu. Malah pada apa-apa yang tidak ta'lamun mengetahui kalian. Kalian tidak tahu. Taunya kalian itu paling-paling menyamakan dengan penguasa sebelumnya yang seperti itu. Memang iya, penguasa sebelumnya yang seperti itu. Suka berbuat kerusakan dan saling menumpahkan darah lainnya. Nah, saya ada misi lain, bukan hanya sekedar gitu. Memang betul tebakan kamu malaikat. Manusia ini juga tidak jauh-jauh dari urusan perebutan lahan, perebutan kekuasaan, perebutan rezeki dan sebagainya, sehingga akhirnya sikut-sikutan, saling menumpahkan darah, saling jor-joran atau saling sombong-sombongan atau saling berebut rezeki, sehingga merusak orang lain dengan cara merusak orang lain. Itu memang tidak jauh dari situ, tapi ada yang kamu tidak tahu malaikat, ada yang kamu tidak tahu dari penciptaan saya ini. Ada hal lain rupanya, hal yang lebih penting, hal yang lebih pokok. Ini kerusakan seperti itu ibaratnya itu properti dalam suatu proyek besar. Ada proyek besar, ini properti itu ya dirusaknya tidak apa-apa, ini biar seru kan gitu. Ada properti yang rusak, ibaratnya ini film Jackie Chan ini ya, mobil yang dihancurkan atau gedung yang dirobohkan sebagainya, tidak masalah, itu biar seru. Biar seru. Ada program besar, ada proyek besar yang kamu tidak tahu malaikat. Nah akhirnya walaupun Allah memberitahu dan walaupun malaikat itu berkomen yang negatif atau yang kasarnya itu kurang mendukung lah ini, karena mereka itu cuman hak komen saja, hak bicara saja ya, tidak ada hak hak suara, tidak bisa mereka voting. Allah cuma satu, malaikat banyak, voting menang malaikatnya, tidak usah diputuskan, tidak jadi bikin makhluk itu, tidak. Jadi malaikat cuma haknya komen saja, hak suara saja, bukan hak suara, hak bicara saja. Ngomong boleh ngomong, tapi tidak punya hak suara, harus memutuskan, tidak bisa. Tetap saja yang memutuskan Allah. Akhirnya jadi oleh Allah dibuatlah manusia itu dari tanah. Jadi bumi ini sudah dibuat oleh Allah. Nah dari tanah yang ada di bumi ini macam-macam jenis tanah lain. Tidak seperti yang guyon orang itu, ada yang dari tanah kuburan, ada yang dari tanah sengketa, ada yang dari tanah bukan. Warna tanah yang diambil ini, ada yang tanah hitam, ada yang tanah putih, ada yang tanah merah, ada yang tanah kuning lainnya. Ada tanah coklat lainnya. Ini macam-macam warna tanah. Lain. Oleh Allah dalam hadis itu dibusukkan selama 4.000 tahun. Akhirnya ini bahan untuk jasad manusia ini. Sekali bikin langsung jadi, tidak seperti proses anak cucunya yang melalui 9 bulan dalam kandungan dari kecil sekali sampai akhirnya besar. Nah ini itu otomatis langsung jadi. Yang belum masuk itu cuman mainboardnya lah, ini ruhnya yang belum masukkan. Komputer itu mainboardnya. Yang kelengkapan lainnya sudah disiapkan sudah. Ini manusia ini jasadnya ada, dibuat matanya ada, telinganya ada, hidungnya ada, ini kan, bibirnya ada, lidahnya ada, giginya ada, mulutnya ada, lehernya ada, dadanya ada, ini pinggangnya ada ya, kita lewati dikit ya, pahanya ada, kakinya ada, dengkulnya ada, sudah lengkap, tangannya ada. Nah yang belum itu ruhnya, nah ini mainboardnya yang belum dibikin ini. Nah menurut cerita itu
iblis itu sebelum Adam itu dibuat diberi ruh itu, disurvei oleh iblis itu. Disurvei, wah ternyata manusia ini lemah ini kalau lihat dari kondisi fisiknya. Buktinya saya bisa masuk ke dalam jasad manusia ini, bahkan ke jaring aliran darahnya, sehingga nanti manusia itu ya bisa dibuatnya jadi emosi atau marah itu ya dengan dia masuk ke aliran darahnya, ke matanya itu, mata jadi merah, emosi dan sebagainya, itu dari iblis bisa masuk. Bahkan dia bisa masuk ke membisikkan sesuatu di hati manusia. Ini ibaratnya itu orang dalam. Kita itu kan kalau orang mau bisik kita, kamu mau ngomong sama bisik-bisik ke kita, kamu siapa mau bisik-bisik saya ini, mau mempengaruhi saya gini, jangan-jangan kamu ini ada niat buruk ini, kan gitu. Kita curiga kalau dari luar yang bisik-bisik atau yang ngomong gini deh, bisik gini, kita mungkin curiga. Tapi berhubung dari dalam ini, banyak kita percaya itu seolah-olah bisikan hati nurani kita ini. Padahal itu iblis ada bisikan setan, bisikan iblis lah ini. Karena dari dalam dia masuknya itu. Karena dari dalam sehingga kita tidak sadar itu sebenarnya bisikan setan. Ini perasaan kita itu ya adalah bisikan hati nurani kita yang paling dalam. Padahal itu setan lah ini kan. Maka kalau kita tidak punya ilmu, apapun yang dibisikkan setan itu ya kadang-kadang ya kita lebih percaya dengan bisikan itu, sehingga kadang-kadang malah dilakukan. Padahal itu bisikan setan. Wa 'allama Adam al-asma. Nah, setelah jasadnya jadi, kemudian Allah masukkan ruhnya ke Adam. Itu dimasukkan melalui ubun-ubun. Jadi masuk perlahan ya kan, sampai ke akhirnya lengkap seluruh badannya ruh. Jadi ruh itu ibaratnya itu jaringan gitu ya. Seperti jaringan yang sampai ke ujung-ujung ini. Jadi sampai ke seluruh badan kita itu ada ruhnya. Ini ruhnya satu itulah maksudnya, tapi meresap ke seluruh badan itu. Maka ketika nanti ditarik ruh itu ya, yang sudah meresap kemana-mana ini, nyangkut sakitnya luar biasa. Lebih sakit dari ditombak 1000 tombak, diiris dengan 1000 pedang lah ini kan. Ini pokoknya lebih sakit dari itu. Karena ya sudah meresap, kok ditarik ini. Yang masuknya dikit aja seperti gigi nih, dikit masuknya ini, tidak sampai 5 meter, 5 meter nyangkut ke atas nih. Jadi berapa senti cuman ini ditarik itu, masya Allah sakitnya. Ini kuku ini masuknya dikit ini sebenarnya bukan masuk, dia dari dalam keluar ya kan, tapi nyangkut di dalam ini dikit ini, ditarik, masya Allah alangkah sakitnya. Apalagi ruh yang sudah meresap seluruh badan, mau ditarik nanti saat kita meninggal, masya Allah sakitnya luar biasa. Nah, setelah diberi ruh ini ceritanya ada lagi ini ruh yang sampai di kepala ini, mulai kepalanya ini istilahnya itu merespon, mungkin dahinya berkerenyit ini sampai alis-alisnya gerak-gerak ini kan. Ini alisnya sudah habis nih, dulu masih muda alisnya sampai sini nih. Mungkin sampai sini. Udah tuanya alisnya tinggal sedikit ini. Ini mau diselamatkan ini. Itu sampai ke matanya melihat lah ini. Ini sampai ke telinganya mulai dengar, sampai ke hidungnya itu langsung bernapas lah ini mendengus gitu ya, sampai ke mulut, terus mulutnya itu langsung bicara. Ini ruh itu loh, nyawa ibaratnya. Kalau ruh itu masuk, nyawanya hidup, langsung fungsi. Kalau sana di situ ada cewek cantik, barangkali Adam tuh langsung kedip-kedip gini nih. Untung di situ tidak ada cewek, adanya malaikat. Ini mulutnya bicara. Apa pembicaraan Adam pertama? Ini bukan kopi ya, bukan. Itu orang sekarang ini dikit-dikit kopi ya kan gitu, dikit-dikit ngopi dia. Rokok lah ini, bukan. Adam tidak merokok lah. Itu perkataan Adam pertama adalah ajal qabla lail, cepat sebelum malam, takut kemalaman. Jadi mau cepat aja ini nih. Maka kata Nabi Muhammad, komennya Nabi Muhammad ya di akun resminya itu di hadis itu ya, di sunnah itu, ini gara-gara Adam ini tergesa-gesa pengen cepat ini, maka anak cucunya termasuk kita ini semua itu pengen instan, pengen cepat. Kalau kaya pengen cepat kaya, ini hidup senang pengen cepat senang gimana, pengen sukses cepat gimana lah ini, sehingga akhirnya mencari jalan pintas ini, tidak mengikuti prosedur, akhirnya jalan yang tidak benar pun dilaksanakan. Ini tidak peduli salah benar dan sebagainya. Ini akibat dulu nenek moyang kita itu tergesa-gesa atau pengen cepat itu kata Nabi seperti itu.
Nah akhirnya setelah jadi semua ini kan mungkin sampai mungkin dadanya bisa gerak-gerak ini kayak ini apa, karena Adam dulu tuh orangnya atletis, tidak seperti kita ini kan gembar-gembor kita ini kan. Kenceng Adam itu ya, orang manusia prototipe manusia pertama itu ya idealis, sangat ideal sekali, buat besar tinggi ya, perutnya suspek, dadanya ini bisa digerak-gerakkan gitu ya. Wah ini itu Adam sampai di perutnya suspek yang kelihatan mentul-mentul ini kan gini. Nah terus dilewati ini apa, sampai kakinya gerak-gerak ini kan, kalau ada bola mungkin ditendangnya itu yang dilewati, itu disensor ya. Nah, akhirnya Adam diajari oleh Allah, wa 'allama Adam al-asma, kemudian mengajari Allah pada Adam asma, beberapa nama maksud nama-nama, kullaha semuanya. Ini jadi berhubung Adam itu nanti bakal ditempatkan di bumi, itu diadakan diklat, pelatihan kilat. Ini di bumi itu bagaimana suasana dan kelengkapannya, ada apa saja di bumi itu diceritakan semua. Pohon ini pohon apa, ini pohon apa, ini apa tumbuhan apa, ini bisa dimakan atau tidak, ini bisa untuk obat, ini bisa untuk apa. Ini ayam, ini bulunya ini bisa untuk ini apa untuk hiasan, bisa untuk ini apa bersih debu bisa, atau untuk kalau kuping kemasukan air, ini itu diajar semua Adam itu. Ini dagingnya ini ya bisa dimasak, bisa untuk dimakan ini. Kalau dulu mungkin di ayam sekedar dibakar, sekarang ini ya jadi ayam geprek, ayam gembus, ayam apa segala macam ada ini. Ayam buk berek ini, ayam kampung masuk desa, ayam kampung masuk kota. Nah ini jadi Adam diajari semua. Ini cabai ini, dan walaupun merah kelihatannya ini menggairahkan ini, tapi pedas ini. Iya, harganya suka naik turun ini. Ini telur, ini bulat ini juga sama, harganya naik turun juga Dan. Ini telur. Ini semua diceritakan. Ini sapi itu kamu ngomongnya apa saja, jawabannya ini apa itulah. Moh katanya. Iya. Suruh apa aja moh katanya. Suruh apa aja, suruh makan ya moh ya. Sapi deh. Makan sapi ini moh, tapi dimakannya. Itu juga kambing. Ini kambing juga sama. Kamu percuma ini Dam ngomong apa-apa sama kambing ini. Kambing itu jawabannya mbek saja. Mbek saja. Kalau bahasa Palembang mbek itu ambil. Ini itu bahaya itu kalau penasihat kita itu kambing. Maka jangan jadikan kambing sebagai penasehat. Gimana Bing? Ini kita lanjakkan apa kita sikat? Mbek katanya. Ambil. Kalau pejabat penasihatnya kambing, ya sudah, ini banyak korupsinya karena penasihatnya kambing. Maka jangan jadikan kambing sebagai penasehat. Jadi Adam singkat kata itu ya, semua yang ada di bumi itu sudah ada di otaknya, di luar kepalanya. Dalam kepala apa keluar? Pokoknya dia mengerti, tahu semua. Jadi dia turun ke bumi itu tidak kaget. Ini perut saya lapar nih, mau makan apa? Oh enggak, dia tahu. Lihat buah, wah ini buah ini. Ini bisa dimakan ini buah. Nah, ini kulitnya buang. Isinya dimakan, bijinya juga dibuang. Oh yang ini buah ini ya, ini kulit dibuang, bijinya dimakan, ini apa isinya dibuang. Oh ini yang dimakan ya kulitnya ya bijinya ya, sudah tahu. Adam tidak bingung, tidak ada di dunia itu Adam itu ini apa eksperimen dulu, uji coba sama tikus ini, sama kelinci, sama apa dilemparkannya makanannya sama kelinci, sama tikus, sama itu monyet, tidak mati, tidak sakit ya, baru dimakan. Nggak ada. Adam sudah tahu ini makanan bisa dimakan, ini makanan ini bisa dimakan, ini bisa dimakan, ini bisa dimakan. Jadi Adam ditaruh di bumi itu hidup karena sudah ada ilmu. Jadi orang kalau sudah ada ilmunya bisa hidup dia. Dan ini bisa bertahan ini karena dia ada ilmunya. Tidak kaget dengan apa yang ada di bumi ini. Dia tahu di bumi panas. Ya panas, maka kalau kamu pengen dingin bikin kipas atau ya manual gitu ya. Nah ini lain di surga, nah, ini sejuk nyaman, kamu tidak perlu ngapa-ngapa, tidak perlu mikir, tinggal makan tidur istilahnya kan. Di bumi nanti kamu harus usaha, tapi sudah diberitahu ilmunya, caranya sudah tahu, sumber dayanya sudah ada semua. Nah ini Suma kemudian Arodohu mendatangkan pada mereka nama-nama tadi mungkin diambilkan beberapa sampelnya, mungkin ayam, sapi, apa tumbuh-tumbuhan atau apa diambilkan. Alal malaikat, atas malaikat dibawakan ke sekeranjang gitu ya, dibawakan ini, atau ibaratnya bumbu ini kalau bumbu-bumbu dapur dibawakan ke depan ibu-ibu itu ya, mungkin
Tidak semua ibu-ibu bisa tahu ini. Ini apa ini? Nah ini. Nggak tahu ya, dia taunya sasetan aja. Bumbu jadi. Nah, ini. Ada yang bumbu jadi, bumbu sop. Nah, tinggal masukkan bumbu sop gini. Nggak pakai ini motong bawang dulu, nyupas bawang dulu, ngupas ini tidak perlu sekarang ini. Jadi kalau bumbu-bumbu dibawa ke depan ibu-ibu, tidak semua ibu bisa tahu ini. Apalagi malaikat lagi. Malaikat tidak pernah makan, apalagi mau masak. Jadi dibawakan sampel itu, ini apa ini malaikat ini. Faqala maka berfirman Allah, ambiuni, menceritakanlah engkau malaikat ini padaku. Bi asma'i haula'i, dengan nama-nama demikian itu. Nah, coba yang kami bawakan sampel satu keranjang ini, itu coba malaikat kamu ceritakan ini apa? Ya ini, yang merah-merah ini. Merah panjang keriting. Ya gitu. Merah panjang keriting. Ya ini. Dia enggak tahu ya dia. Ini apa ini? Bulat-bulat ini. Bulat-bulat ini. Ini ada bulat-bulat ini apa ini? Ini apa ini? Besar. Ini ya, panjang melengkung. Ini. Apa ini? Ini. Tidak tahu. Ini. Malaikat ini. In kuntum shodikin, in jika kuntum ada kalian malaikat shodikin, orang yang benar. Kemarin kamu kan komen seolah tidak setuju, tidak ada gunanya bikin manusia. Nah ini sekarang kamu bandingkan, kami bandingkan. Lah ini, kamu tahu enggak? Adam tahu semua ini. Nah, kamu apa? Tahu enggak ini? Apa ini? Ini. Rupanya yang melengkung panjang melengkung itu tadi, itu pisang rupanya. Pisang. Ini apa ini? Ini apa? Yang merah panjang keriting itu tadi apa? Rupanya cabai keriting. Nah, malaikat itu tidak pernah masak. Ya, bukan beli jadi, dia juga tidak makan ini. Tidak goput juga enggak dia. Qalu, berkata mereka malaikat, subhanaka, maha suci engkau Allah. La ilma lana, tidak ada pengetahuan bagi kami illa kecuali ma'alam tanah, apa-apa yang kau ajarkan pada kami. Kami tahunya engkau ajarkan saja. Nah ini masalah bumbu membumbu, memasak ini, bahan membahan ini, saya tidak tahu. Nah ini, saya tidak tahu. Ini resep saya tidak tahu ya Allah. Kami yang tahunya kami yang kau ajarkan saja. Yang kau ajar tasbih zikir itu kami tahu, kami paham. Nah ini yang ini urusan apa-apa itu kami belum diajari, belum dipelajari sehingga kami tidak tahu. Itu semester apa ini kami belum belajar semester itu. Ada apa pelajaran itu? Kata malaikat. Innaka, sungguh engkau Allah, anta engkau al-alimu, zat yang maha mengetahui, hakim lagi maha menghukumi. Maksud ini ucapan bahwa dia menyadari kesalahannya, ya Allah memang kami tidak tahu, dan engkau lah yang maha mengetahui dan engkau maha menghukumi. Ini kami itu istilahnya itu salah. Ini sudah mendikte Allah, seolah-olah menganggap Allah itu salah, akan mengambil keputusan menciptakan makhluk baru itu dianggap salah. Dan ini tapi ternyata ya mereka sadar bahwa mereka tidak tahu dan Allah yang lebih tahu. Ini maka engkau maha mengetahui dan engkau maha menghukumi. Qala, berfirman Allah, ya Adam, wahai Adam, ambihum, menceritakan engkau Adam, hum pada mereka, mereka malaikat, bi asma'ihim, dengan nama-nama mereka, sampel-sampel itu tadi. Falamma, maka ketika amba'ahum, menceritakan Adam pada mereka malaikat, bi asma'ihim, dengan nama-nama sampel-sampel barang-barang yang ada di dunia tadi, makhluk-makhluk atau tanaman, tumbuh-tumbuhan yang ada di dunia tadi. Adam mulai ceritain, asik dia nih. Cerita tentang pohon pisang. Itu pohon pisang itu berbuah cuma sekali malaikat. Nah, ini buahnya cuma sekali, tapi buahnya banyak, ada sikat-sikatnya. Buahnya ada sikat-sikatnya. Ini dia cerita tanaman ini juga begitu. Ini pohon jagung, ini pohon ini apa? Ini pohon mangga, ini pohon duren, ini pohon ini hewan ini namanya ini apa ini. Sudah diceritakan semua oleh Adam. Asik dia cerita ini. Asik dia cerita ini. Dia dapat ilmu kemudian disuruh menyampaikan. Wah, asik ini. Enggak pakai bingung. Nah, di tengah-tengah Adam bercerita itu tadi, qala, berfirman Allah, alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ard wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Nah, kata Allah, nah kan, apa aku bilang? Apakah aku belum berfirman pada kalian? Apa saya belum ngomong bahwa saya lebih tahu dari kalian? Bahkan saya mengetahui ghaibas samawati wal ard, ghaibnya yang ada di langit dan bumi. Nah, ini kamu yang tampak aja kadang-kadang enggak ngerti ini. Ini tampak kan? Ayam kelihatan ya. Kelihatan apa? Ya ayamnya. Pisang kelihatan apanya? Pisangnya kelihatan. Pisang siapa? Ya pisang itu kelihatan. Lah ini cabai kelihatan. Lah ini kelihatan apa? Ya kelihatan seger cabai. Lah ini bikin seger ya kan? Nafsu makan lah ini. Yang kelihatan aja kamu tidak tahu, apalagi yang kamu tidak tahu, ya kan gitu. Nah ini. Nah, sedangkan aku, kata Allah, aku mengetahui
rahasianya yang goib yang ada di langit maupun yang di bumi. Wa alamu ma tubdun, dan bahkan aku tahu pada apa yang kalian tampakkan, wa ma kuntum taktumun, dan apapun yang kalian samarkan atau kalian sembunyikan. Ini Allah luar biasa. Memang Allah Tuhan Maha Kuasa, Maha segala-galanya. Wa iz qulna, dan ketika itu kulna berfirman kami Allah lil malaikati pada malaikat. Selanjutnya ini beberapa saat kemudian Allah berfirman lagi, isjudu, sujudlah kalian malaikat li Adam pada Adam. Jadi Allah perintah kepada malaikat-malaikat yang ada di situ untuk sujud. Sujud ini maksudnya penghormatan, bukan menyembah. Karena menyembah hanya Allah saja. Sujud memberikan penghormatan. Fasajadu, maka sujud mereka para malaikat, tidak pakai mikir, tidak pakai ini apa persiapan, tidak pakai apa, ya langsung. Kalau mikir itu istilahnya itu kerjakan nggak ya, nah itu mikir. Sedikit pun tidak, ini tidak pakai persiapan, karena malaikat itu orangnya sehat, kuat, tidak ada kendala. Kalau kita itu pakai persiapan, mau sujud itu ya meluruskan pinggang dulu, diurut dulu, banyak persiapannya. Maklum sudah tua. Ini ibaratnya orang masih muda ini suruh sujud ya langsung bisa sujud, ini langsung bisa sujud karena dia tidak ada kendalanya. Illa kecuali iblis. Nah, ini iblisnya tidak sujud, tidak persiapan juga tidak. Mungkin dia orang sudah sujud, dia masih persiapan mungkin karena sakit pinggang atau apa ya, mungkin masih ditunggu gitu ya. Ini enggak, sujud ya orang sujud ya enggak, persiapan juga enggak, santai aja dia. Pertenteng. Aba wastakbaro, aba menolak. Nah ini dia iblis, wastakbaro dan sombong dia. Maka ada dia iblis minal kafirin, dari atau tergolong orang-orang yang kafir. Ini. Jadi terhadap satu perintah Allah yang tidak dikerjakan, maka Allah mengecap iblis jadi termasuk golongan orang yang kafir. Di mana alamatnya orang kafir? Kalau di ini ya di mana-mana alamatnya. Di Indonesia ada, di mana-mana ada orang kafir. Di akhirat nanti maksudnya alamatnya adalah di neraka. Nah, kafir sudah ada alamat jadi di akhirat sana, di neraka sudah dikodar akan masuk neraka. Gara-gara ya dia menentang ini, sombong ini dengan perintah Allah dia tidak kerjakan. Nah, kalau kita introspeksi diri kita masing-masing, kita mungkin juga perintah Allah itu sudah kita kerjakan belum? Jangan-jangan belum dikerjakan. Jangan-jangan kita malas, enggan, atau ini tidak senang untuk mengerjakannya. Ini bahkan jangan-jangan kita tidak tahu perintah Allah itu apa saja, ya gitu. Perintahnya tidak tahu, bagaimana mau dikerjakan ini. Nah bayangkan iblis hanya sekali dia berbuat ini apa menentang perintahnya Allah, dia dicap kafir oleh Allah. Nah, ini ya memang ada bedanya sih. Kalau kita kan tidak langsung dengan Allah. Kalau ini urusan mereka ini langsung dengan Allah langsung ini. Dengan Allah langsung saja dia menolak itu, wah Allah langsung saja, tidak pakai proses lagi, karena sama-sama langsungnya kan gitu. Ini dicap oleh Allah langsung kafir, tidak ada peringatan. Iblis mau dikerjakan atau tidak? Ini kalau enggak, kamu dicap kafir loh. Ini gimana? Saya hitung sampai 3. 1, tidak ada. Ini tidak ada, langsung Allah mengecapnya kafir. Ini mengecapnya kafir. Ini dan langsung mengusirnya. Dan langsung mengusirnya dari surga. Ini jadi termasuklah iblis itu di sini dijelaskan wastakbaro. Karena dia wastakbaro maka abah, dia sombong maka dia menolak. Nah ini. Jadi sebetulnya dia menolak untuk sujud itu dia bukannya menentang Allahnya sebetulnya. Tapi sebenarnya karena dia merasa lebih baik, merasa sombong. Ini kata iblis di ayat lain disebutkan, apakah saya harus sujud pada hambamu yang kau buat dari tanah? Ini ana khair minhu, saya lebih baik daripada dia. Ini khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin, kau ciptakan saya dari api sedangkan kau ciptakan Adam dari tanah. Menurut saya lebih mulia api ya Allah daripada tanah. Menurut iblis api lebih mulia. Lain kalau menurut kita tidak ada lebih mulia, tidak mulia, semua penting. Api penting ya kan, tanah yang penting. Lain untuk apa ada api kalau tidak ada tanah ya kan gitu. Nah, jadi iblis ucapan ini mencerminkan dia tuh sombong dengan kesombongannya, sehingga dia menganalisa dirinya itu tidak pantas untuk sujud walaupun hanya sekedar memberikan penghormatan kepada Adam, karena dia menurut dia lebih hebat, dia tadi survei menurutnya dia lebih kuat, lebih sakti dan ini kemudian dia juga lebih senior. Nah ini. Jadi iblis itu waktu dia jadi penguasa di bumi itu karena seperti diceritakan oleh malaikat waktu mengkomeni
ini rencana Allah menciptakan Adam tadi, dia iblis itu bermusuh-musuhan di muka bumi ini, berbuat kerusakan dan saling menumpahkan darah. Nah ini bangsa jin. Nah ini iblis kan termasuk bangsa jin. Ini Allah dibasmi semua, dihanguskan. Nah ini dihabiskan. Ternyata masih tinggal satu yang mau dihancurkan Allah, diambil oleh malaikat. Malaikat memohon pada Allah untuk mengasuh atau mengurusi, membina satu malaikat ini. Ini satu iblis ini yang akan dididik jadi orang yang soleh, jadi jin atau iblis yang soleh. Iblis itu jin soleh. Ini dulu ya ada kalimat itu, kalau sekarang tidak ada iblis jin soleh itu. Berarti ya tidak benar ini. Nah akhirnya diizinkan oleh Allah. Ini ternyata dia betul selama dia di dalam pengasuhan ini malaikat ini iblis itu tadi, ya dia ikut ibadah. Ini malaikat ibadah, dia ikut ibadah, ya. Ini malaikat zikir, dia ikut zikir. Malaikat ini ini pokoknya semua yang dilakukan malaikat dia ikuti. Jadi seperti orang soleh ini. Ketahuannya setelah 2000 tahun kemudian, ini ketika Adam diciptakan, ketahuan dia bahwa dia merasa sombong, dan ternyata ketahuan dia itu ternyata sombong, iblis itu merasa lebih bagus, merasa lebih baik daripada setan. Maka sifat sombong ini itu Nabi bersabda, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi misqala dzarratin kibriya. Ini tidak bisa masuk surga orang yang ada di dalam hati mereka walaupun hanya sebesar semut hitam, maksudnya kecil. Mana kalau lebih kecil, kalau separuhnya tidak bisa, maksudnya itu yang kecil. Sedikit apapun kalau ada kesombongan, kibriya, sombong ini di dalam hatinya, maka dia tidak akan bisa masuk surga. Maka kita jangan sampai ini ada rasa sombong itu. Sebab kalau ada rasa sombong itu bibit yang ditanamkan oleh iblis. Iblis menanam bibit sombong itu, ini dia diusir dari surga dan dipastikan akan masuk neraka selama-lamanya, kekal. Nah kita jangan ikut-ikutan menanam atau memelihara bibit sombong itu. Ditanyakan, sahabat pernah tanya, apakah sombong itu orang yang berpakaian bagus lah ini wangi-wangi dan sebagainya? Tidak, itu bukan sombong lah ini, malah bagus. Allah itu innallaha jamil yuhibbul jamil. Allah itu indah, bagus, senang pada yang bagus, yang indah. Ini bukan itu yang dimaksud sombong. Yang dimaksud sombong itu ini raddun haq wa ghamdun nas. Raddun menolak hak, barang yang hak. Barang hak itu apa? Ini Quran hadis. Agama Islam, Al-Quran hadis kalau untuk zaman Muhammad ini. Kalau zaman dulu ya agama Islam. Kalau zaman Musa ya agama Islam yang berdasarkan kitab Taurat. Kalau zaman Muhammad, Islam yang dasarnya Al-Quran hadis. Itulah barang hak. Menolak barang hak wa ghamdun nas, dan meremehkan penyampainya, meremehkan itu. Artinya itu sama seperti ini iblis ini. Ini dia aslinya tahu ini hak, ini firman Allah, perintah Allah lah ini. Tapi karena meremehkan, yang nak disujud ini adalah Adam lah ini. Sama kayak kita nih, tadinya tahu itu Quran hadis itu memang barang yang mulia, barang yang hak lah ini. Harusnya dengan ringan kita mengikuti atau mendengarkan ya. Tapi berhubung yang menyampaikannya masih muda mungkin, ganteng pula ya kan, sayang alisnya ini habis lah ini. Ini atau masih anak-anak misalnya kan gitu, atau orangnya itu ya tidak sesuku dengan kita. Ini memang emas pakai suku itu tidak sealiran gitu, atau tidak sebangsa gitu. Kita sebangsa, dia sebangsat ini kan. Ini akhirnya menolak. Ini tahu barang hak lah ini, tapi karena meremehkan ini penyampainya tadi, akhirnya kita menolak barang hak tadi. Jadi penyebabnya itu yang menolak, meremehkan yang penyampainya, akhirnya barang haknya yang tertolak. Ini ya gara-gara meremehkan yang kecil. Ini orangnya sih tidak seberapa, kecil ya, bukan masalah penting, bukan inti. Ini bukan substansinya ini kan. Nah substansinya itu yang lebih penting, akhirnya tertolak gara-gara dia punya rasa sombong tadi. Nah ini begitulah kira-kira pergolakan yang terjadi dalam hatinya iblis, sehingga akhirnya muncul ucapannya menolak tadi. Wa qulna, dan berfirman kami Allah, ya Adam, hai Adam, uskun, menetaplah engkau, engkau wa zaujuka, dan istrimu. Jadi waktu itu di Adam langsung dibuatkan oleh Allah istri, yaitu dari tulang rusuk Adam sebelah kiri yang paling atas lainnya. Kata Nabi mengatakan tulang rusuk kiri atas itu yang paling bengkok, maka ini perempuan itu ibarat tulang yang bengkok tadi. Maka kalau kita biarkan perempuan itu, dia akan bengkok, maksudnya ngajak masuk neraka perempuannya kalau dibiarkan saja. Nah, ini. Tapi kalau dipaksa, ini dia akan patah. Patah yuk. Ini
ini gagal itu atau rusak kalau dipaksa. Jadi perempuan tidak boleh dipaksa. Itu maka dengan cara dinasihati. Kalau guru kita ditambah lagi tuh. Nasihati perempuan itu ketika dia mau dikasih yang enak, kasih uang misalnya. Nah, itu dia dengar. Sebab kalau dia lagi tidak ada uang, apalagi dia butuh uang, kita nasihati tidak dikasih duit lah ini. Boro-boro didengar lah ini. Boro-boro didengar. Lah ini sisip dikit kena lempar kita. Jadi caranya seperti tadi lah ini. Sehingga dia mau mendengarkan nasihat lagi. Nah, maka kalau mau ngasih uang itu jangan lupa nasihat. Lah ini, pasti dengarkan ya. Uangnya itu udah dipegang ini, nasihatkannya. Terus kita nasihat. Dia sudah mengambil, tarik lagi, terus nasihat lagi gitu kan. Dia jauh dekatkan gini kan. Dia mengambil, tarik lagi gitu kan gini. Nah ini jadi umpan gini kan. Kalau uangnya masih disimpan, dia tidak tahu bahwa kita punya uang. Jadi uang dilihatkan gitu ya, banyak gitu kan. Nah ini, sambil dinasihati itu pasti didengar insyaallah. Banyak setelah selesai nasihat uangnya dilipat dimasukkan. Oh, kecewa dia. Ini. Jadi Adam diperintahkan untuk tinggal di surga. Adam tidak terpaksa. Oke. Saya tidak keberatan. Lain amal soleh ya. Saya akan kerjakan dengan semampu saya. Gitu. Jadi tawarin masuk surga kok. Ini kenapa mau berat ini? Wa kula dan makanlah kamu berdua minha darinya surga rogodan dengan sepuasnya. Haitsu di mana syi'tuma menghendaki tuma kamu berdua. Jadi di mana saja kamu makan, namanya masih berdua kan? Bisa di bawah pohon ya kan gitu. Sekali-sekali makan di atas pohon kan gitu. Sekali-sekali makan di atas bukit kan gitu. Sekali-sekali makan di bawah bukit gitu. Sekali-sekali makan suap-suapan. Silakan mau di mana saja, sepuasnya, tidak dibatasi. Ya, seperti sekarang ini ada istilahnya all you can eat. Silakan sepuasnya makan. Boleh. Nah, tapi di situ ada peringatan kalau di all you can eat itu. Kalau tidak habis ini kena denda itu, harus bayar ini. Nah, perut ini tidak bisa istilah dibikin berdusta, tidak bisa. Kalau udah kenyang betul ya. Tidak bisa dia kenyang itu, pura-pura aja kamu, makan aja. Tidak bisa masuk ini. Nah, ini. Jadi kalau dia sudah kenyang tidak bisa ini. Nah, maka ya kalau yang makannya nggak banyak, nggak usah lah yang di situ. Bayarannya udah mahal ini kan, makannya dikit, rugi lah ini, nggak kurup lah ini. Ini. Jadi makan yang sesuai yang dimakan dibayar, itu yang seperti itu aja. Nah, kalau yang perutnya besar makannya banyak, akhirnya biayanya mahal. Nah, kepalangan di situ ini bisa sekenyangnya, kurup. Makalah sepuasnya Adam. Tapi, nah ini tapi cuma satu larangannya ini. Wala taqroba, jangan mendekati kamu berdua hazi pada ini sajarah pohon. Nah, ini. Waktu itu ditunjukkan pohonnya, bukannya ada cuma satu pohon di situ yang jangan kamu dekati Adam. Apalagi kamu makan. Nah, ini. Mana pohonnya, pokoknya ada gitu. Nah, itu jebakan itu. Dicoba yang ini ya, selamat, bukan. Coba lagi yang ini, selamat. Coba lagi yang ini, wah ternyata yang ini jadi zong lah ini kan gitu. Nah, ini. Nah, itu jebakan. Tidak, oleh Allah ditunjukkan sudah ini nih pohonnya ini. Ini nih pohon ini. Nah, waktu itu tidak diberitahu nama pohon itu apa. Yang menamai khuldi itu adalah iblis lah ini. Iblis yang menamai khuldi itu. Jadi iblis itu yang sudah terusir itu ya, dia minta tolong pada ini ular untuk mengantarkannya ke surga. Dulu di surga itu ada ular itu termasuk binatang yang paling cantik di sana, yang paling cantik dan bagus lah ini. Dulu punya kaki dia itu. Itu dimasukkan dalam mulutnya. Sebelumnya itu dia minta sampaikan melalui kuda lah ini. Kuda itu diberitahu, kamu nanti begitu manusia ini turun di bumi, kamu manusia ini akan naiki punggungmu selama-lamanya. Marah kuda ini, emosi lagi. Ini akhirnya dia minta tolong masukkan ke surga itu, tolong beritahu kepada ular lain. Akhirnya ular itu mau memasukkan iblis dalam mulutnya, terus masuk ke surga. Nah, ini untuk apa? Karena iblis ini musuhnya ini manusia ini. Nah, ini tidak lucu yang dia keluar dari surga terus mau musuhi siapa? Musuhnya itu masih di surga, dia di luar ini. Akhirnya berusaha bagaimana bisa masuk. Nah, ini. Jadi dia setelah masuk ke surga lagi itu dengan sembunyi-sembunyi itu, ini dia mempengaruhi Adam. Ini kalau Adam ini diajak makan sepuas-puasnya atau dipengaruhi, dibisiki suruh makan sepuas-puasnya, Adam tidak akan pernah salah. Tapi ternyata satu ini ada larangan. Nah, maka iblis memanfaatkan larangan ini.
Ini pasti Allah akan murka pada Adam nanti karena sudah dilarangnya mendekati pohon ini. Maka akhirnya Adam didatangi oleh iblis dengan memberitahu bahwa kamu kalau ingin kekal di surga itu makanlah buah pohon ini. Ini namanya pohon khuldi. Kalau kamu makannya kamu akan kekal di surga. Kalau kamu tidak memakannya, ini kamu tidak akan kekal. Sebelumnya iblis memberitahu, tahu tidak Adam, kamu itu sebetulnya diciptakan Allah untuk tinggal di bumi sana. Bumi tempat jin buang anak itu lain sepi, belum ada orang. Kalau kamu mau ngapling seluas-luasnya terserah, belum ada orang lain. Mau ngapling di Jalan Sudirman, nama Jalan Sudirman aja belum ada lain. Mau ngapling di Los Angeles di mana silakan, di bumi manapun silakan. Tapi sepi Dam. Ini lampu belum ada, listrik, pam belum ada di sana, mall belum ada, ini itu sepi. Nah ini tidak enak di sana. Jadi kamu bakal tinggal di sana itu nanti. Nah ini jadi taksi tidak ada, jadi kemana-mana kamu jalan kaki. Lain di surga kan enak ini. Nah kamu betah tidak surga? Ya betah lah ini. Nah kamu nanti bakal di sana. Kamu memang sengaja diciptakan Allah itu untuk di sana. Allah tidak menghendaki kamu kekal di surga ini. Makanya Allah melarang kamu mendekati dan memakan buah pohon khuldi ini. Lain karena Allah tidak menghendaki kamu itu kekal di surga. Jadi pintar iblis ini memutar balikkan fakta. Memang betul Allah tidak menghendaki Adam tinggal di surga selama itu, betul. Jadi ucapan iblis itu ya mengolah kata itu ya pinter jadinya. Memang betul sebetulnya. Lah ini. Tapi Allah kan tidak memaksa Adam untuk keluar dari surga, kan tidak lah ini. Lah ini. Tidak lah ini. Nah, di sinilah pinternya iblis tadi mempengaruhi moral atau mentalnya Adam tadi. Ya ini hawa nafsunya pengen senang di surga tadi ya. Ini akhirnya terlupakan dengan bahwa ini sesuatu larangan. Tapi karena Adam itu orangnya realistis dan dia itu logis, kok logistis ini, bukan logistik ini. Dan karena Adam itu orang yang berpikirnya itu kritis, akhirnya dia paham, wah tidak benar ini iblis, saya tidak maulah. Biarlah saya nanti kalaupun harus terusir dari surga, kalau memang itu kehendak Allah, ya, apa boleh buat, ya kan? Ini, apa boleh buat? Kalau memang itu sudah kehendak Allah. Ini. Yang jelas saya tidak mau ini karena ini dilarang oleh Allah. Ini. Ternyata Adam ini ada kelemahan. Kelemahannya bukan dari dirinya, tapi dari sisi istrinya. Akhirnya iblis tadi merasa tidak berhasil mempengaruhi Adam, akhirnya mendatangi Ibu Hawa. Ibu Hawa kayaknya senang, tambah cantik aja, iya lah ini kan, senang dipuji-puji ini. Perempuan dipuji-puji senang. Aku pengen apa betah di surga ini? Oh iyalah pasti lah ini kan. Siapa yang mau susah lah ini kan? Saya hidup ini pengen senang lah ini kan. Nah ini kamu tahu tidak bahwa sebetulnya Allah menciptakan kamu itu untuk tinggal di bumi tertinggal di sana itu, bumi tertinggal itu tempat jin buang anak itu. Lah ini. Iya Pak, iya lah ini. Allah tidak mau kalian tuh kekal di surga di sini. Ini. Apa buktinya ini? Kamu ingat tak bahwa dilarang mendekati pohon ini? Ini. Oh iya ya. Nah ini. Nah, jadi kalau kamu pengen betah di surga ini saya sekedar nasihat loh. Lah ini. Saya tidak ada untung apa-apa nih. Lah ini. Maka ambillah buah ini, makanlah buah ini. Nah, tapi kalau kamu sayang tidak sama suamimu, ya sayang, ajak suamimu itu, ajak. Masa kamu sendiri yang kekal di surga, suamimu tuh nanti terusir ke dunia sana kan? Gimana kamu jadi LDRan, kamu jauh-jauhan kamu nanti pacarannya. Nah, ini, oh iya ya, akan saya ajak nanti suami saya. Terima kasih atas infonya, syukuri oleh ini apa Ibu Hawa ini iblis tadi. Makasih ya, makasih banyak. Jazakallahu khairah. Amin kata iblis. Terus setelah iblis pulang, ini kehebatan perempuan kata Nabi. Jadi tidak ada makhluk yang lemah yang bisa mengalahkan orang laki-laki kecuali perempuan. Ini. Kalau makhluk lain, jangankan yang lemah, yang kuat aja melawan orang laki-laki, orang ya laki-laki yang kuat, tapi wah susah melawannya. Ini. Karena kita ini bukan hanya sekedar mengandalkan tenaga ini, tapi otak atau pikiran juga ya, teknik atau strategi dan sebagainya. Susah mengalahkannya. Nah ini ada ternyata makhluk yang lemah bisa mengalahkan ini laki-laki ini, yaitu perempuan. Sama-sama makhluknya, dia itu lemah dari tenaganya, tapi bisa mengalahkan laki-laki. Jadi dengan rayuannya, Mas yuk kita kesana yuk, ayo lainnya gitu. Yuk kita ambil buah itu Mas, untuk saya Mas, saya pengen betul ini lihat pohon itu, yuk dekat sana. Akhirnya dia dekat ini. Kan dilarang oleh Allah, cuma dekat aja, masa tidak boleh ini. Yuk Mas ambilkan Mas ini. Masa kita ambil, kita makan di sini suruh bebas apa saja boleh, masa sekedar boleh apa mahal? Perlu bayar Dam, bayar. Lah ini. Bayar aja lah ini. Ini mahal enggak apa-apa bayar lah ini. Karena aku ini pengen lah ini. Ini ambil Dam lah ini.
Adam ini apa tadinya masih nak nolak, awas loh lah ini dengan disanksi ekonomi oleh ini apa Inggris dan Amerika ya kan. Jadi Hawa itu mengancam akan memboikot lah ini kan, kalau kamu tidak nurut kamu kena boikot, kena sanksi kamu lah ini. Tidak bisa lagi nanti konek-konekan kita ini. Akhirnya Adam mengalah, diambilkan. Terus Hawa memakannya lah ini, kemudian juga menawari Adam, sudah Adam kalau tidak galak makan banyak, makan dikit ya kan, yang penting kau nyicip, jadi nanti kau bisa tahu ceritanya. Kalau ditanya rasanya gimana atau gimana, ini bilang aja aku nyicipnya dikit ini kan gitu, tapi tahu ceritanya. Akhirnya pokoknya ujung-ujungnya Adam terpengaruh, akhirnya mau juga memakan pohon itu. Begitu Adam memakannya, ini langsung firman Allah muncul. Ini. Fazallahuma, maka mempengaruhi pada keduanya setan anha darinya surga. Fa akhrajahuma, maka mengeluarkan dia setan huma pada keduanya mimma dari apa-apa karena yang ada keduanya Adam dan Hawa fi di dalamnya surga. Nah itu tadi iblis tadi mempengaruhi tadi untuk mendekati yang dilarang oleh Allah tadi. Akhirnya Adam dan Hawa terpengaruh. Ya ini waqulna, dan firman kami Allah setelah terjadi pemakanan tadi yang dilarang tadi. Ihbitu, turunlah kalian, ba'dukum sebagian kalian, di ba'din pada sebagian, adun akan bermusuh-musuhan. Jadi Adam waktu diturunkan ke muka bumi ini sudah diberitahu nanti kamu akan punya anak turun Adam. Ini keturunanmu itu nanti akan saling bermusuh-musuhan. Ya kita lihat gitu. Jangankan antar bangsa, antar suku, antar ini apa? Antar PS ini kan. Ini antar keluarga saja, saudara yang bisa kadang-kadang saling bermusuh-musuhan. Walakum, dan bagi kalian fil ardi mustaqarrun, di dalam bumi, mustaqarrun tempat menetap, kamu akan menetap di bumi dan menetap. Wa mataun ilahin, dan di dalam bumi juga kamu akan mendapatkan kesenangan. Ya nikmat-nikmat yang ada di bumi, yaitu makhluk-makhluk yang Allah ciptakan, tumbuh-tumbuhan yang Allah ciptakan, boleh dinikmati, boleh dimakan, boleh dimanfaatkan, boleh diduduki, boleh dinaiki, boleh dipakai dan sebagainya. Tapi ilahinin, sampai masa, tidak selamanya kamu di bumi, ada masanya. Yaitu masa yang maksud itu adalah ajal, kematian. Setelah mati kamu tidak tinggal di bumi lagi, pindah ke alam ini apa? Alam barzah. Jadi setelah diturunkan, ternyata mending kalau diturunkan di bumi ini, di tempat sepi ini diturunkan berdua, mungkin malah romantis ya, turunkan berdua kan gitu. Ini lapar nanti nyari makan bersama kan gitu, setelah dapat dimakan berdua. Mungkin sengaja ngambil satu aja ya kan. Jadi makannya satunya Adam sebelah sisi sini, Hawa sebelah sana, malah romantis ya. Ternyata tidak. Tidak seromantis itu. Karena diturunkan itu, Adam diturunkan di India, sedangkan ini apa? Kalau dulu belum India mungkin namanya, pokoknya di wilayahnya India sekarang. Sedangkan Ibu Hawa di Jeddah sana, ini di Jeddah sana, di Arab sana. Ini. Nah, terpisah. Jadi terpisah itu ya karena jarak yang jauh ya. Kalau terpisahnya itu ibarat jarak 100 meter barangkali, satu teriak itu kedengaran kan gitu. Ini jauh sekali, ini berapa ribu kilometer itu dari Jeddah ke India itu. Tidak sempat ngitung. Kalau mau dihitung silakan. Jauh sekali sehingga walaupun teriak tidak kedengaran. Ini sudah dipastikan kedua ini saling teriak memanggil. Adam memanggil Hawa, Hawa, ya kan? Hawa juga memanggil Adam, Mas Adam. Ini dipanggil Adam. Ini Mas Adam, kata Inul ya gitu. Inul manggil Mas Adam. Ini Adam juga memanggil Hawa, Hawa. Ini saling teriak tapi tidak kedengaran. Yang nyaut justru monyet-monyet, burung-burung, ini apa, makhluk-makhluk yang ada di hutan itu. Karena dulu hutan semua dulu, belum ada jalan, belum ada mal-mal, belum ada. Jadi makhluk-makhluk hutan inilah saling saut menyautnya ini. Lah ini, jadi tidak ada tanggapan. Mau ditelepon, lupa nyatat minta nomornya ya kan. Mau ya lupa semua. Kalau sana yang tadi turun itu sudah janjian, ini janjian misalnya kamu di mana, minta alamat dulu, ya dicari walaupun jauh ya, dijalani ya. Jadi tidak perlu ngalor ngidul tidak jelas, langsung menuju ke arah itu walaupun lama sampai. Masalahnya itu dadaan ini, diturunkan ini dadakan ini. Sehingga sampai diceritakan itu sampai kurang lebih 500 tahun terpisah. Untuk umurnya panjang ya kan. Kalau kita ini terpisah 500 tahun ini, umur 60 tahun mati ya kan. Terpisahnya 500 tahun ini ya, keburu mati ya ini. Umurnya tidak sampai 100 tahun, 500 tahun terpisah ya ini. Sudah tidak punya keturunan lah ini. Nah, ini. Karena Adam umurnya 1000 tahun. Nah ini, maka masih ada sisa, lumayan ya. 440 tahun lagi. Itu kalau membuat keturunan 440 tahun itu
ya bisa banyak, sama 400 ini kan, masih banyak waktu kan gitu. Nah ini akhirnya ketemunya mereka di Jabal Rahmah ya, yang sekarang kalau kita haji umroh itu ya di padang Arafah itu ada bukit Jabal Rahmah namanya. Dari situlah Adam ketemu dengan tidak sengaja. Nah, jadi kita ada di bumi ini karena nenek moyang kita diturunkan di bumi, maka kita sekarang hidup di bumi ini, dan kita juga akan mendapat kesenangan di muka bumi ini, dan juga kita tidak selamanya ada di bumi ini, ada masanya itu kita mati. Jadi udah nyusul nanti nenek moyang kita udah duluan, yang lebih dahulu ya udah duluan, nanti pada saat kita juga akan nyusul, anak turun kita nanti juga akan nyusul juga meninggalkan bumi ini. Jadi bumi ini akan ditinggalkan, dunia ini akan ditinggalkan, bumi ini akan ditinggalkan. Gak ada bumi ini akan didiami selamanya atau dibawa, tidak ada, tidak bisa. Irhalat dunia mudbiran wa irhalat ini akhirat itu mukbilan. Perjalanan dunia ini membelakang artinya akan ditinggalkan, sedangkan perjalanan akhirat itu menghadap, akan kita hadapi. Ibarat itu berjalan itu ke depan ya, dan jalan mundur, bumi itu di belakang. Jadi semakin melangkah itu semakin meninggalkan bumi, semakin melangkah semakin. Jadi apa langkah ini? Perjalanan waktu, bukan melangkah. Saya akan tetap di bumi ini, yang penting tidak melangkah, diem aja. Mau makan tak diantari, mau beli apa tempat cukup di tempat duduk, kerja di tempat duduk saja, jualan online, mau apa enggak, biar saya tidak melangkah meninggalkan bumi. Tidak, maksud langkah di sini adalah waktu. Waktu itu akan meninggalkan kita. Nah ini perjalanan bumi. Kita semakin meninggalkan bumi, semakin akan meninggalkan bumi. Nah, dan kemana kita menujunya? Ke akhirat. Nah ini ke akhirat ini. Jadi bumi ini akan semakin kita tinggalkan, kita akan semakin menghadap ke akhirat, semakin dekat dengan akhirat ini. Kita ini sudah umur berapa, tinggal berapa itu ya jelas ya, walaupun masih lama ya sudah semakin dekat kita, sudah semakin datang. Apalagi udah umurnya di atas 60 tahun ini udah injury time itu. Hati-hati itu. Nggak lama lagi kena semprit ini. Jadi di tengah kesusahan, penderitaan, putus asaan itu akhirnya fatalaqqa, maka mengajari Allah Adam pada Adam mendapat pelajaran keduanya. Fatalaqqa, maka mendapat pelajaran keduanya. Adamu ini siapa Adam? Adam mirobi dari Tuhannya. Jadi Allah mengajari Adam. Diajari apa? Kalimat fataba, maka menerima tobat Allah alaihi atasnya Adam. Jadi kalimat ini kalimat tobat, yaitu doa yang disebutkan surah Al-A'raf ayat 23. 23 atau 32-nya. Yaitu doanya Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfirlana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Rabbana, Tuhan kami, zalamna, kami telah menganiaya anfusana, diri kami. Wa illam taghfirlana, jika engkau tidak mengampuni kami, wa tarhamna, dan engkau tidak menyayangi kami, lanakunanna minal khosirin, niscaya jadi kami orang yang rugi, maksudnya akan masuk neraka. Itu dibaca terus, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfirlana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Ini terus doa terus, mungkin sampai ya tidak tidur, kurang tidur, paling saat ngantuk sekali baru tertidur. Kadang-kadang lupa makan, dia doa terus Adam ini lapar sudah dia gigit satu gigitan, Rabbana zalamna anfusana, lapar lagi, Rabbana, makan lagi, lapar lagi, makan lagi, doa lagi. Karena belum ada kerjaan, ya kan? Belum ada kerjaan, ini borongan belum ada, ya kan? Tugas belum ada, apa-apa belum ada. Jadi kerjanya doa saja nih. Pelajaran agama lain belum ada. Jadi punya cuma doa itu saja. Jadi doa makan, sakit perut mising, ya kan, buang air. Nah ini akhirnya fataba alaihi, maka menerima tobat Allah alaihi atasnya Adam. Innaus dia Allah, wa dia Allah at-tawwabu, zat yang maha menerima tobat, rahim, lagi maha penyayang. Jadi karena Allah mempunyai sifat penyayang, maka Allah mau menerima tobat. Kalau Allah tidak menyayangi, maka Allah tidak akan menerima tobat. Karena Allah menyayangi, maka Allah menerima tobatnya Adam dan Hawa. Fakulna, maka berfirman kami, ihbitu, turunlah kalian minha, darinya surga. Ini cerita yang saat turun tadi, jami'an semuanya, ya Adam, ya Hawa, ya iblis. Ini iblis juga disuruh turun. Ini Faima, maka ada kalanya tianakum, datang sungguh pada kalian Adam, minni, dariku Allah, hudan, petunjuk, hidayah. Nah ini jadi kitab inilah hidayah Allah. Adam, kamu turunlah, tapi nanti ada kalanya datang hidayah, petunjuk dariku. Faman tabi'ah, barang siapa yang mengikuti hidayah pada petunjukku, hidayah Allah, fala khaufun, maka tidak ada kekhawatiran, alaihim, atasnya, walahum, dan tidak ada mereka yahzanun, susah mereka. Jadi kalau orang itu mengikuti petunjuk, saat ada petunjuk, ada hidayah, ada, terus dia mengikuti, maka dia tidak akan ada khawatir, tidak akan susah. Maksudnya ketika orang lain
khawatir ketika orang susah. Kapan ini? Di akhirat. Kalau di dunia ini orang santai aja, apalagi ada duit, ya kan, duit ada, rumahnya bagus, ya kan, istrinya ada, anaknya ada, lah ini usahanya jalan, wah sudah, lah ini santai aja, tidak ada khawatir susahnya, tenang, enjoy aja ini gitu, makan santai. Kapan orang khawatir dan susah itu? Di akhirat sana. Jadi ketika dia dihadapkan dengan hisapan, ketika dia dihadapkan dengan neraka, wah susah luar biasa, khawatir luar biasa. Nah, orang yang dulu ketika dunianya mendapat hidayah, dia mengikuti hidayah, tidak ada kekhawatiran dan tidak ada kesusahan itu. Ibaratnya kalau guru kita itu mengambil contoh, gambaran, yaitu cantolan, seperti orang misalnya ini razia KTP misalnya, atau kalau berkendaraan razia surat kelengkapan kendaraan ini. Nah, orang yang dapat hidayah ini yaitu orang yang tahu bocoran bakal dirazia lah ini. Maka dia berkendaraan tadi ya helm pakai, ya gitu. Kalau di mobil pakai safety belt, pajak bayar, ini dipasang platnya, ini apalagi lampu sen ya nyala, ya klakson apa berfungsi dan sebagainya. Sehingga walaupun dikena semprit tidak masalah, malah dia berharap kena semprit kayak gitu ya. Nah, ayo semprit lah ini. Nah, ini kita disemprit, selamat siang, nah ini mana surat-surat ada, ya kan gitu. Nah ini tidak ada salah, silakan Pak. Nah gitu, kapok dia kan. Nah ini, jadi karena dia sudah siap, tidak khawatir. Coba yang tidak siap, wah ada razia, mau mundur tidak bisa, di belakang ini padat ini kan, mau maju ini bakal kena razia ini kan, wah susah luar biasa itu, itu karena razia. Apalagi kalau misalnya polisi mau gerbek ini kan, orang yang ini pengedar ya kan, sedangkan dia membawa obat terlarang itu, wah susah luar biasa itu, susah ini gimana ini. Nah yang tidak susah ya yang tidak bawa, santai, dia tidak bawa, dia tidak bukan pengedar kan gitu. Pemakai juga bukan, ini kan, bukan tidak pengedar tapi pemakai ya kan, ya khawatir juga nih. Nah ini ibarat raja KTP tadi ya, dia bawa KTP ini ada khawatir. Atau raja orang ganteng ya kan, nah yang tidak ganteng khawatir, wih bakal kena tangkap nih. Nah, yang ganteng santai aja ini raja orang ganteng nih. Yang enggak ganteng kena tangkap. Apa sebaliknya ya? Yang ganteng malah kena tangkap. Nah, ini. Sebaliknya walladzina kafaru, dan ada pun orang kafir yang kufur mereka. Jadi Allah nurunkan hidayah. Kok dia kufur? Tidak mengiman, tidak percaya. Masa dengan mengikuti kitab, dengan mengikuti rasul, dengan mengikuti ini bisa masuk surga? Tidak mungkin lah ini. Kita selama ini sudah kerja keras setengah mati lah ini, tidak senang-senang hidup ini, masih nak susah terus seperti inilah lah ini. Kok hanya sekedar dengan gitu sholat tonggak-tunggit? Ya memang kalau sholat tonggak-tunggit ya tidak benar. Cuman sekedar gitu sholat puasa apa masuk surga? Iya apa? Tidak mungkin lah, mustahil, tidak percaya saya, kufur dia. Nah orang yang kufur fakat zabu dan mendustakan mereka biayatin dengan ayat kami. Dia sudah tahu itu hidayah Allah itu kitab itu, tapi dia kok tidak, tetap saja dia dustakan. Harusnya kalau sudah tahu hidayah Allah itu Quran itu, kalau zaman sekarang ya hidayah Allah Quran hadis itu, maka harusnya dia ambilnya, dia dustakan. Dia lebih senanglah nonton TV-nya, main HP-nya, lebih senanglah dia ini ngikuti yang tidak ada dasarnya yang jelas itu. Sedangkan yang ada dasar jelasnya dia malah jelas-jelas kitabnya Allah dia tidak mau ikuti. Kalau ada ayat atau ada hadis yang disampaikan itu setengah mati dia bantahnya itu, dibantah, dia tolak. Karena bagi dia itu gengsi. Kalau ada orang yang ngasih tahu tuh gengsi, kamu siapa nih? Kalau lihat orang yang masih muda, saya ini sudah banyak makan asam garam, kamu belum banyak. Iya, saya baru berapa kilo ya. Saya ini sudah setengah ton makan asam garam. Itu kalau yang masih muda. Kalau dia bukan orang Arab atau bukan orang apa, saya ini orang Arab. Ini kamu bukan orang Arab. Masa kamu mau ngajari saya ini? Arab mana Pak? Arab neng di ini. Pokoknya cari-cari alasan untuk nolak ini. Cari-cari sana. Kamu baru tahu apa? Saya sudah tahu banyak. Gitu. Ini alasan kamu belum tahu banyak. Macam-macam alasannya untuk menolak itu. Sehingga mereka semuanya dengan mendustakan. Kalau jelas-jelas yang disampaikan itu ayat, ya siapapun yang nyampaikan, mugolan atau walaupun anak kecil, bahasa Palembang itu mugola itu. Walaupun dia anak kecil, walaupun dia anak besar, anak tua, anak muda, ya kan, walaupun dia orang miskin atau apa, kalau yang dia sampaikan itu benar, tidak perlu kita salahkan. Tidak bisa kita salahkan, ya benar ini, harusnya dia terima, harusnya dia terima. Ini dia tapi tidak, karena gengsi tadi dia mendustakan ayat-ayat Allah. Nah ulaika demikian itu orang-orang yang mengkufuri ayat
dia tidak mengimani, tidak mengikuti, malah dia mendustakan, ulaika ashabun nar, mereka adalah penghuni neraka. Ini ancaman Allah. Jadi hidayah Allah ini wajib diimani, wajib diikuti. Ini tidak istilahnya itu fardu kifayah. Saya pengajari fardu kifayah itu. Nah ini cukuplah Pak Kiai kita saja. Jadi hidayah Allah, kitab Allah itu ya wajib kita imani, wajib kita ikuti masing-masing diri kita. Tidak cukup dengan kiai kita yang sudah hafal, kiai kita yang hebat dan sebagainya. Atau tidak cukup dengan mengandalkan ayah kita, orang tua kita, atau keluarga kita ada yang jadi ulama atau jadi kiai. Tidak bisa. Nanti hisapan kita nanti nafsi-nafsi masing-masing sendiri-sendiri. Itu juga ibu-ibu yang mengandalkan suaminya tidak bisa. Atau seorang bapak mengandalkan anaknya, anak saya ini soleh ini ya sudah, yang penting anak saya soleh. Ini saya nanti akan ikut anak saya nanti di surga. Tidak mungkin anak saya menolak saya kalau saya mau ikut. Bukan begitu. Jadi masing-masing diri kita harus menyelamatkan diri kita. Masing-masing diri kita harus jadi orang iman. Tidak bisa kita mengandalkan atau mengikuti atau tinggal ikut, tidak bisa. Karena hisapan nanti akan masing-masing. Hum fiha khalidun. Berapa lama orang kafir? Kalau statusnya kafir mendustakan, maka status orang kafir di neraka itu termasuk penduduk yang kekal. Mereka hum fiha khalidun, mereka di dalam neraka kekal. Kekal itu tidak ada hitungan. Bukannya ribuan tahun, miliaran tahun, tapi ada awal, tidak ada akhir. Ini selama-lamanya. Dalam hadis malah diceritakan kalau seandainya orang kafir itu ya, hitungan lamanya di neraka itu lamanya itu seperti banyaknya hitungan hujan, hitungan tetesan hujan. Kan banyak itu. Atau sebanyak hitungan pasir di laut. Maka orang yang ahli neraka itu masih bisa tersenyum dan tertawa sambil disiksa itu dia masih bisa ketawa. Kenapa? Karena lama-lama akan dia keluar juga dari neraka ini. Karena masih ada harapan. Ini walaupun banyak tapi pasti masih ada harapan. Tapi kalau mereka ini ya tidak ada harapan sama sekali. Selamanya di neraka, tidak pakai dihitungan. Mau dihitung kamu neraka ini udah dihitung ya. Mungkin ahli neraka ada yang hitung. Ini ngomong-ngomong kita di neraka sudah berapa ribu tahun ya. Ini kapan kita selesai? Dihitung ya, tidak ada selesainya, tidak dihitung ya selama-lamanya di neraka. Nah, sedangkan kalau memang ada hitungan tadi ya kan lama-lama akan selesai. Nah, tapi tidak, mereka kekal di neraka. Hum fiha khalidun. Mereka dalam neraka kekal selama-lamanya. Kiranya demikian saja yang dapat kami sampaikan dalam kesempatan ini. Jika ada banyak hal yang kurang berkenan, kata-kata yang kurang atau kata-kata yang menyinggung perasaan dan sebagainya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Atas perhatiannya kami syukur. Alhamdulillah, jazakumullahu khairah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.